Kita mulai materi trendline dan trend reversal method. Kemudian setelah ini kita akan ke materi chart pattern. Pertama-tama saya akan mengajarkan dulu teman-teman trendline itu apa ya. Kemudian fungsinya untuk apa, trend reversal itu apa, fungsinya untuk apa. Kita akan mencari tahu penggunaannya yang tepat seperti apa dan cara membaca trend reversal yang valid seperti apa. Kita akan ke trendline dulu teman-teman. Trendline adalah garis trend. Tools yang terdapat di app TradingView ini berfungsi untuk make sure ke diri kita bahwa trend ini masih benar-benar dalam keadaan bullish atau bearish. Jika trendline menghadap ke atas, maka trend dapat divalidasi masih bullish. Pun sebaliknya, jika trendline menghadap ke bawah, maka trend dapat divalidasi masih bearish. Jadi kita nanti akan dibuat make sure, kita akan dibuat nyaman dan yakin terhadap trend teman-teman, karena kita nanti akan menarik trendline-nya itu dengan tepat. Tapi kalau kita tidak tahu kita tuh masih boleh buy atau masih boleh sell, atau udah nggak boleh buy, udah nggak boleh sell, kita nanti akan risau. Maka kita akan penuhi datanya di materi trendline ini teman-teman. Kita masuk ke elemen berikutnya. Rules menggunakan trendline. Untuk menggunakan trendline pada saat bullish, syarat wajib adalah minimal terdapat 2 higher high dan 2 higher low. Jadi harus trend bullish, harus trend bearish. Itu untuk narik trendline yang benar teman-teman. Begitu pula menggunakan trendline pada saat bearish, syarat wajib adalah minimal terdapat 2 lower high dan 2 lower low. Jadi 2 higher high trend bullish, 2 trend bearish gitu ya. 2 lower high, lower low, 2 higher high, higher low. Itu trend bullish, itu trend bearish. Jadi kita harus minimal memiliki 2 data swing high, 2 data swing low dari sebuah trend teman-teman. Itu nanti untuk menarik trend tersebut kuat naik atau kuat turun. Di sini saya akan gambarkan teman-teman ya, trend bullish itu seperti apa. Trend bullish itu kalau kita sudah nemu 2 higher high dan 2 higher low, itu sama dengan trend bullish. Cuman dia masih butuh divalidasi teman-teman. Bagaimana cara memvalidasinya? Dengan menarik trendline. Cara menarik trendline mudah teman-teman ya. Teman-teman harus menemukan 2 higher high dan 2 higher low terlebih dahulu. Ini tuh nomor 1. Kemudian teman-teman tarik ya. Dari swing high ke swing high teman-teman tarik, dari swing low ke swing low teman-teman tarik. Kalau nanti hasilnya teman-teman menemukan bahwa secondary reaction ini berada di dalam trend line ya, maka trend tersebut masih kuat naik. Namun jika setelah teman-teman kaitkan trend line ini dan teman-teman menemukan bahwa secondary reaction atau kepala cangkul ini dia berada di luar trend line, maka dia sudah ada indikasi akan trend reversal. Sesimpel itu teman-teman. Jadi kalau teman nanti nemuin trendline udah di coding, lah kok pas ditarik trendline dikaitin dari swing high dan swing low terdekat ya, dari floating price. Teman kaitkan ke belakang kok nemuin kepala cangkul ini kok setelah ditarik dia keluar Pak dari trendline. Ini dikasih trend reversal. Jadi teman jangan mencari-cari lagi setup untuk naik. Jadi secara time frame besar, misal teman bicara H4 di sini ya, menemukan seperti ini, seperti BTC yang teman lihat sekarang ya. Dia sudah keluar Pak dari trendline bullishnya. Di H4-nya itu untuk intraday. Jadi kita prioritas sell hari ini. Kalau teman sell, teman akan banyak benernya dibanding ngebuy, karena dia udah keluar tren utamanya. Ini misal H4 bicaranya. Kalau kita intraday kan berarti kita ngecek trennya di H4 kan. Ini udah nggak boleh. Tapi kalau teman melihat nanti kok ternyata pas diselidiki dia di dalam trendline seperti ini, begitu dikaitkan ya, maka teman-teman tinggal mencari price action di sini berupa candlestick ya. Nanti akan saya ajarkan berupa chart pattern. Tapi di sini kita bicara yang candlestick dulu teman-teman. Jadi teman-teman nanti nemu candlestick di sini, teman-teman bisa sikat buy di daerah sini dengan konfirmasi yang bagus tentunya ya. Kayak kalau dia keluar, teman-teman harus hati-hati, teman-teman harus siap-siap untuk melakukan pembalikannya atau trend reversal. Jadi kalau teman-teman melakukan buy di dalam trendline itu masih boleh. Kalau melakukan buy di luar trendline, walaupun ada hammer, walaupun ada bullish engulfing, itu nggak boleh, karena dia sudah tidak bagus lagi teman-teman, sekalipun ada price action-nya ya. Jadi saran saya teman-teman, kalau mau follow the trend, cari yang di dalam trendline. Apakah nyari itu pasti ada Pak Is? Ya nggak pasti ada teman-teman. Jadi di saat teman membuka komputer itu nggak ada kewajiban market ngasih momen. Jadi tugas teman-teman lah yang harus menunggu momen tersebut ya. Kok delalah, kok kebetulan teman-teman buka komputer terus ada momen, ya berarti teman-teman lagi bejo. Tapi kalau pas buka komputer nggak ada momen, dia lagi di luar atau dia masih di sini, ya teman-teman cuekin dulu, santai, tungguin price action yang muncul teman-teman. Itu yang trend bullish. Sekarang trend bearish. Kalau teman-teman memahami konsep trend bullish tadi sama dengan teman-teman memahami trend bearish, caranya sama ya teman-teman. Cari
swing high, swing low itu dicari. Teman nanti bisa mengkaitkan juga dari swing high dan swing low terdekat dari floating price. Teman tarik ke belakang. Kalau ini membentuk trend bearish teman-teman, maka teman nanti bisa untuk sell. Tapi teman-teman ya, jangan sampai teman-teman lakukan sell walaupun ada price action ketika dia keluar dari trend line. Ini menandakan bahwa dia ingin ada indikasi reversal. Jadi power tuh sudah ada buying power udah masuk teman-teman. Jadi kekuatan pembelian itu sudah pada masuk. Tapi kalau indikasinya seperti ini di sini, itu pembelian belum masuk. Jadi seller tuh masih banyak. Teman-teman kalau sell di sini banyak benernya. Nah, jadi untuk meningkatkan kita profit konsisten adalah kita meningkatkan follow the trend kita teman-teman. Kalau pengen profit konsisten. Nah, kalau teman-teman cuma pengen hahaha doang trading, pengen seru-seruan doang ya, teman di sini sikat buy, di sini sikat buy, di sini sikat sell, di sini sikat sell. Tapi jangan kaget kalau hasilnya teman-teman nggak akan puas ya. Karena winnernya kecil banget teman-teman. Kalau teman-teman di sini ikut disikat, teman-teman buang-buang duit. Tapi kalau teman nyikat yang di sini doang, itu akan membuat teman-teman happy ya, banyak benernya. Terus apa yang harus kita lakukan ketika dia keluar, guys? Dia keluar dari trend line. Kita harus melakukan yang namanya trend reversal method, teman-teman. Di dalam trend reversal method ini nanti akan saya praktekkan setelah kita yang masuk trend reversal. Setelah itu baru kita kecat pattern. Trend reversal method ini berfungsi untuk penanggulangan ya, ketika harganya itu keluar teman-teman. Ketika harganya keluar tadi, kita tidak langsung menyerah dan kita tidak langsung tutup buku, enggak. Tapi kita lakukan kegiatan sebaliknya. Yang tadinya kita mau sell kan, ini kan trennya bearish nih. Harapan kita kan dia di sini teman-teman. Di sini terus dia turun, di sini muncul price action, terus teman-teman sell di sini kan. Tapi teman-teman kalau nanti dia akhirnya keluar, teman-teman jangan risau karena dia masih bisa untuk reversal. Bagaimana cara reversal? Ini kita bicara di time frame besar loh, Pak. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir ini time frame kecil. Nanti time frame kecil saya ajarkan. Ini kita bicara time frame H1 ke atas lah. Di sini teman-teman nanti bisa melakukan buy ya. Ketika dia keluar di sini, teman-teman nanti buy-nya di mana? Teman tunggu satu candlestick ya, atau satu kepala cangkul atau satu secondary reaction. Di sini nanti teman-teman bisa melakukan sell. Bisa melakukan buy, sorry, salah ngomong saya. Jadi kan dia kan turun gini teman-teman. Ini enggak, ini keluar dia. Setelah keluar kan dia membentuk primary movement, Pak. Jadi ciri-cirinya adalah panjang dari primary movement sama dengan primary movement yang masa lalu. Jadi ini primary movement yang turun, terus ini membentuk primary movement yang naik. Terus konfirmasinya adalah muncul secondary reaction di sini. Nah, teman nanti buy-nya di sini. Di area sini nanti ada candlestick untuk buy. Nanti kita buktikan, Pak, akan muncul. Nah, jadi candlestick yang muncul di sini berada di luar dari trend line, teman-teman. Maka itu adalah indikasi dia kuat naik. Teman nanti buy di sini time frame besar, teman akan menikmati kenaikan harga dengan signifikan. Jadi konfirmasi buy di sini enggak trend bullish, Pak, enggak. Tapi konfirmasi buy di sini adalah trend reversalnya, teman-teman. Ya, jadi ini kan trend bearish. Berarti enggak boleh buy dong, tapi ketika dia muncul reversal konfirmasi berupa LL dan HL di sini, teman-teman boleh buy di candlestick ini. Ya, teman-teman boleh melakukan buy di candlestick ini. Nanti teman-teman silahkan di entry. Jadi ciri-cirinya mudah banget teman-teman ya. Ketika kita melihat primary, secondary, alah kok malah jadi primary juga. Harusnya kan di sini secondary kan. Terus dia keluar, terus dia lanjut primary lagi kan. Ini enggak, Pak, habis primary lagi. Nah, jadi panjang dari kepala cangkul sama dengan badan cangkul sebelumnya. Ini harusnya sampai sini teman-teman. Ini keluar, Pak. Panjangnya sama dengan dengan panjang badan dan kepala ini sama, ini udah indikasi dia kurang ajar, teman-teman. Market ini udah kurang ajar. Dia udah nggak oke lagi untuk nyari duit. Jadi kita nanti akan melakukan buy-nya di sini, teman-teman. Tungguin dulu koreksi, terus di sini nunggu candlestick, time frame besar, tembak, teman-teman. Dia naik 7/10 kasus. Nanti kita buktikan di market ya. Kemudian kebalikannya, teman-teman. Kalau yang ini bullish menuju bearish. Primary, secondary. Alah jadi secondary. Secondary harusnya kan di sini, teman-teman. Harusnya secondary di sini kan naik kan. Ini enggak, Pak. Secondary-nya keluar, Pak. Dan secondary panjangnya ini sama dengan primary. Ini indikasi trennya akan reversal. Jadi tren ini akan terindikasi reversal. Ketika dia keluar dan panjang dari secondary-nya itu sama dengan primary-nya. Maka nanti teman-teman bisa melaksanakan sell di sini, teman-teman. Ketika dia membentuk secondary reaction untuk trend bearish.
Jadi kan ini kan primary-nya ke atas, secondary-nya ke bawah, primary ke atas, secondary ke bawah, primary ke atas, secondary ke bawah, primary ke atas, secondary-nya malah panjangnya sama dengan primary. Terus nanti teman-teman tungguin secondary ke atas sedikit, teman-teman sel di sini. Tonton video saya ini sampai 4 kali atau bahkan 10 kali kalau perlu teman-teman. Biar nanti teman-teman memahami maksud saya. Jadi menurut saya untuk cara pinter tuh gampang teman. Teman kalau pengen pinter itu mengulang, Pak. Nah, jadi sekolahan itu mendidik manusia itu menjadi kurang bagus teman-teman menurut saya. Konsep remedi di sekolahan tuh kalau orang remedi orang goblok teman-teman. Ya, di Swander enggak, Pak. Di Swander orang remedi itu berarti orang mau bisa. Jadi saya akan sangat respect sama orang yang remedi, sama member yang remedi. Bukan malah saya nganggap itu goblok teman-teman, mohon maaf. Tidak akan saya nganggap seperti itu. Justru saya akan nganggap bahwa oh ini berarti bapak ini, ibu ini tuh memang pengen benar-benar bisa. Saya nganggapnya malah gitu. Kalau di sekolahan konvensional teman-teman, ada orang remedi dicap goblok. Karena mengulang gitu kan. Padahal menurut saya, Pak, jadi perilaku repetisi itu akan membuat orang menjadi pinter teman-teman. Mau nggak mau, suka nggak suka, karena nempel di alam bawah sadar. Itu namanya jam terbang. Saya tuh bukan orang pinter teman. IQ saya cuma 120, itu normal. IQ orang biasa. Tapi kenapa saya sangat-sangat lihat struktur itu bisa? Kenapa bagi saya itu hal yang mudah sekarang? Itu bukan karena saya jago, bukan karena saya pinter, Pak. Karena itu makanan saya setiap hari saya lihat teman-teman. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, akan pinter secara otomatis. Nah, jadi teman-teman kalau misal belum paham struktur ini, nonton terus, diulang-ulang atau bahkan remedi terus nggak apa-apa, teman. Saya justru akan senang banget. Nanti teman-teman akan sel di sini, ya. Nah, kita akan selidiki teman-teman. Reversal ini di time frame besarnya BTC atau XAU ya. Nah, teman-teman lihat ya. Terbukti nyata barusan banget di XAU teman-teman. Saya kasih lihat, Pak. Kemarin ingat gak XAU saya bilang akan turun teman-teman. Primary, secondary, primary, secondary, primary, secondary, primary, secondary, primary, secondary dong, bener gak? Ini kita tarik teman-teman. Ini kita ceritanya lagi di sini ya posisinya. Kita tarik dari swing low ke swing low terdekat, kita kaitkan, set. Teman-teman lihat ya. Primary, secondary. Ya jadi primary nih Pak, dia jadi primary setelah itu. Tapi primarynya kok sedikit doang. Kok nggak sampai segini ya? Begitu dia sampai sini keluar Pak dia Pak, langsung jebret turun teman-teman. Teman-teman lihat konfirmasinya apa? Konfirmasinya lihat ya. Terdapat double top teman-teman. Nih lihat konsepnya nih, HHLH nih. HHLH. Kalau teman-teman coding kan berarti di sini ada higher high, di sini ada lower high teman-teman. Ini kan kalau di coding kan higher high, ini lower high. Kok bisa lower high Pak? Istilah itu swing low-nya lebih pendek dari swing low sebelumnya. Swing high-nya lebih pendek dari swing sebelumnya. Ya toh? Bentar teman-teman. HHLH kan? Lihat teman-teman, HHLH kan? Turun Pak, jrek. Makanya teman-teman rajin-rajin narik ini. BTC juga Pak. Ini H4 ya teman-teman, kita bicarain trade-nya. Saya kenapa ngelihat tren itu selalu sering bener teman-teman, karena saya cuma manut data Pak. Nah ini kita lihat di sini. Pada masa lalu teman-teman, kita bicaranya lagi di sini ya. Nah, jadi kita tuh kalau mau analisa, kita juga harus bercerita di masa lalunya itu seperti apa pergerakannya teman-teman. Makanya kita harus membaca tren, kalimatnya kan gitu. Swing, misal kita baru di sini posisi kemarin, kita cari swing low terdekat, kita kaitkan teman-teman. Swing low terdekat dan swing low terdekat di sini, kita tarik shred. Ternyata dia udah keluar teman-teman. Ya, jadi secondary reaction-nya di sini itu nggak respect naik Pak. Walaupun ada hammer di sini, tipu-tipu doang dia. Nah, jadi jangan percaya hammer yang munculnya di luar dari trendline teman-teman. Ya kan? Walaupun ada hammer, tapi dia di luar. Sedangkan kemarin pas kita nyontohin hammer itu kan di dalam teman-teman, di dalam trendline. Nanti kita buktikan. Yang kemarin kita contohkan itu adalah hammer di dalam trendline dan itu keren banget hasilnya. Sedangkan ini enggak Pak, hammer di luar trendline. Hasilnya parah banget teman-teman, turun ya. Jadi ini pasti sering salahnya kalau hammer nggak di dalam trendline. Nah ini kan kalau kita tarik kan gini teman-teman. Nah, terus setelah kita selidiki Pak, ternyata ini jadi primary, secondary-nya trend bearish Pak. Dia berbalik arah, HHLH lagi teman-teman. Ya. Terus setelah itu dia jadi primary lagi, secondary lagi. Jadi kalau setelah ini turun nggak usah kaget, memang strukturnya dia harusnya turun gitu loh. Nah, kita tarik swing high ke swing high, kita kaitkan ya.
kemudian swing low ke swing low kita kaitkan. Jadi untuk time frame intraday-nya si BTC ini dia lagi kuat turun, walaupun sekarang lagi naik, kemungkinan besar akan dipantulkan turun lagi teman-teman. Nah setelah itu kita nanti akan bicara chart pattern, kita akan cari chart patternnya di time frame kecilnya teman-teman. Di sini nanti kita akan cari sama-sama bagaimana cara entry-nya di time frame kecilnya teman-teman. Nah seperti ini. Nanti di sini kita akan cari konfirmasi untuk dia sell ya. Sebenarnya tadi sudah terjadi di sini teman-teman, double topnya, terus dia turun. Jadi itu adalah untuk trendline dan trend reversal. Jadi teman-teman nyari yang, nah misal nih ini kan di H4-nya kan sekarang kan lagi di dalam trend bearish ya. Nanti kalau semisal di sini muncul candlestick pattern, shooting star atau apa teman-teman di dalam trendline, teman-teman nggak apa-apa sell. Ini kan belum ada candlestick pattern nih. Sebenarnya di sini ada sih, ini ada bearish engulfing ya. Jadi kan ini trennya bearish teman-teman ya. Pengkaitannya kan ini dari ini patokannya, terus tadi di sini ada bearish engulfing. Jadi naik ini tuh menurut saya tidak berarti apa-apa teman. Naik ini hanya koreksi sebentar. Karena sell taruh di sini. Teman-teman sell di sini tuh boleh, Pak. Kemungkinan besar nanti akan benar turun dan kita saksikan nanti teman-teman ya. Kemungkinan salah tuh hanya 3 saja teman. Kemungkinan benar kita bisa 7, kita 8 itu benar. Ya, jadi nggak usah khawatir. Karena trennya turun, Pak, nggak usah takut. Manut aja sama tren kalau pengen long last teman, kalau pengen umur panjang di trading. Ini juga contohnya seperti ini. Nah, ini kan kita kaitkan di sini ceritanya teman-teman. Nah, terus dia turun Pak, set sampai di sini ada candlestick pattern apa ini, hammer sama inverted hammer ya. Naik Pak, karena ini ada pola struktur bullish ya. Nih. Di sini naik gitu teman-teman. Kita lihat yang kemarin teman-teman ya, yang BTC kemarin yang hammernya di dalam trendline itu akan sangat keren hasilnya teman-teman. Kita lihat yang kemarin teman-teman, ini di sini di dalam trendline dia. Ini moving average saya matiin dulu aja. Nah, teman bisa dilihat dia di dalam trendline ya. Ini patokannya dari sini. Terus di area support ya. Di sini kita lihat, Pak. Ada candlestick pattern teman, bisa untuk buy di sini. Nah, ini kan hammer nih. Dia di dalam trendline teman. Dan ternyata langsung profit. Sebentar teman, mau izin sebentar ya, Pak. Oke, mohon maaf teman, kita lanjut lagi. Jadi sekarang ini kuat naik karena di sini ada hammer dan dia di dalam trendline teman-teman ya. Maka kita nanti boleh melaksanakan yang namanya buy teman-teman. Oke. Dan kemudian kita selidiki yang kemarin yang XHU juga dia di dalam trendline candlesticknya. Jadi menurut saya teman-teman kalau sudah dari awal punya trading plan, saya di dalam trendline saja tradingnya, kalau nggak di dalam trendline saya nggak trading, itu lebih bagus menurut saya dibanding teman-teman trading di dalam trendline dan trading reversal ya. Jadi trading reversal dan trendline itu menurut saya jangan dicampur adukin.
Kalau teman-teman pengen reversal dari awal, reversal saja. Kalau di dalam trendline saja. Jadi teman-teman kunci probabilitasnya di situ. Sehingga nanti hasil akhirnya akan selalu profit, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat bahwa ada secondary, primary, secondary, primary, secondary, primary. Dan begitu kita tarik trendline, teman-teman, kita patokan di sini ke sini, kita patokan ini, kita tarik. Terus dari sini ke sini kita tarik. Kita lihat Pak, candlesticknya di dalam trendline enggak? Nah, kalau kita tariknya lebih benar lagi, dia di dalam trendline, teman-teman ya. Walaupun dia mepet banget, teman, tapi dia di dalam trendline gitu loh. Dan ini jauh lebih bagus dibanding dia di luar. Terus kita sell, teman, kita sell di sini. Asalnya taruh di sini, take profit taruh di bawah sini. Di dalam trendline bearish, dan kita lihat hasilnya, teman-teman. Boom ya. Langsung TP, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau follow the trend terus ya. Kalau mau reversal terus. Jadi dijaga probabilitasnya agar terkunci di sana. Ini adalah untuk time frame besar dan candlestick ya. Sekarang kita akan belajar untuk mengkombinasikan chart pattern trendline ya. Untuk trading di time frame kecil, time frame M15 di M5 ya. Kita akan kombinasikan itu, teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi chart pattern, teman-teman. Oke, kita di materi chart pattern. Price action chart pattern explain. Kemarin kita belajar untuk price action yang candlestick ya. Sekarang kita belajar yang price action chart pattern, teman-teman. Cara membaca chart pattern untuk melakukan entry di market ya, kita akan cari tahu, teman-teman. Chart pattern adalah formasi sekumpulan candlestick atau grafik yang membentuk pola tertentu untuk continuation trend atau reversal trend. Trader menggunakan chart pattern untuk menentukan titik entry dengan metode breakout. Berbeda dengan candlestick pattern menggunakan metode pullback. Jadi kita nanti akan sering breakout, teman-teman, entry-nya ya, karena kita menggunakan chart pattern. Dan teman-teman harus memahami konsep trend reversal kalau teman-teman mau jago chart pattern. Karena trend reversal itu bagian dari konfirmasi chart pattern yang akan saya ajarkan. Dia saling terkait, teman-teman. Kita lihat di sini. Rules menggunakan price action chart pattern untuk trading ya. Jadi seperti pekerjaan pada umumnya ada aturan, ada SOP, teman-teman. Trading juga sama. Trading plan itu adalah seperti SOP, Pak. Itu aturan. Yang teman-teman kalau sudah pilih aturan itu ya wis itu terus, nggak boleh teman-teman gonta-ganti. Saya trading itu Pak, itu pakai chart pattern nih, berarti pakai chart pattern terus. Berarti saya trading pakainya buy stop, sell stop terus. Itu Pak. Ya. Itu membantu saya tetap berada di dalam rules-nya, di dalam aturannya. Terdapat aturan yang harus kita semua taati dengan sungguh-sungguh untuk penggunaan price action chart pattern. Nomor 1, gunakan time frame H1 untuk coding trend bullish atau bearish. Jika teman-teman nanti bisa gunakan time frame H1 di trend bullish atau trend bearish atau H4. Jadi kalau di sini ada yang mengklaim, Pak Is saya mau jadi scalper chart pattern. Saya mau menggunakan chart pattern untuk scalping. Berarti teman-teman nyari trennya di H1, nggak usah ngelihat tren lain. Nggak usah nyari tren H4-nya apa, tren daily-nya apa, nggak usah. Kunci trennya di H1. Tapi kalau teman-teman Pak Is saya mau jadi intraday seperti Pak Is, teman-teman kunci trennya di H4. Teman-teman cari trennya itu apa di H4. Ya. Kemudian nomor 2, jika dia satu sudah menemukan data bullish atau bearish, make sure kita ada di posisi kepala cangkul atau di secondary reaction. Atau kalau dia satu sudah menemukan trend bullish, cari kepala cangkulnya. Yang mau scalping, teman-teman yang mau intraday, teman-teman cari H4 di kepala cangkulnya. Karena di kepala cangkul itulah chart pattern akan terbentuk, teman-teman. Ya, teman-teman akan menemukan chart pattern itu di M15-nya. Teman-teman akan menemukan di sana. Kemudian nomor 3, kemudian pindah time frame-nya ke M5 untuk mencari chart pattern yang muncul. Nah, ini kalau bagi scalper, pakainya itu H1 M5 pasangannya. Jadi kalau di H1 tadi nemu trend bullish di kepala cangkul, pindah ke M5. Tapi kalau teman-teman intraday, teman-teman pakai H4, cari kepala cangkulnya, pindah ke M15. Jadi pasangannya scalping adalah H1 dan M5, pasangannya intraday adalah H4 dan M15. Jadi teman-teman nyari chart pattern di M15 nanti kalau mau intraday. Kalau mau scalping di H1, catat teman-teman. Scalping H1 M5, intraday H4 M15. Nomor 4, jika sudah muncul chart pattern entry. Teman-teman nanti bisa entry di chart pattern yang muncul, nanti saya ajarkan caranya.
Pastikan chart pattern tervalidasi memenuhi syarat swing high dan swing low. Dan teman-teman harus melakukan itu secara terus-menerus, permanen ya. Walaupun nanti ada salahnya Pak. Saya pernah Pak loss pakai chart pattern 7 kali berturut-turut tapi sampai sekarang nggak bangkrut teman-teman. Kok bisa Pak Is? Ya karena saya pernah profit berturut-turut sampai 15 kali teman-teman. Jadi yang teman-teman saksikan kemarin 11 kali berturut-turut itu tuh sebenarnya bukan resistensi saya. Saya pernah Pak ngasih signal tuh 15 kali berturut-turut bener. Ya. Jadi kemarin 11 kali itu belum keren-keren amat lah. Saya punya resistensi bener berturut-turut 15 kali teman-teman. Itu juga 2021. Saya loss berturut-turut terbanyak juga 2021. Karena mungkin 2021 marketnya kan volatilnya luar biasa teman-teman ya. Jadi serasa gampang banget analisa, serasa susah banget analisa. Tapi walaupun saya loss 7 kali berturut-turut, bulan itu saya nggak minus Pak sini. Ngeri nggak teman-teman? Jadi lossnya cuma 7% tapi dibales terus teman-teman. Dibales sama profit masih bisa berakhir profit walaupun bulan itu dikit hasilnya. Tapi bukan bangkrut hasilnya Pak. Nanti kalau orang yang gonta-ganti ya, chart patternnya gonta-ganti, pusing kepalanya, pecah kepalanya, dia akan bangkrut teman-teman pasti ya. Sekarang kita akan ke gambar chart patternnya Pak. Kita akan ke gambar chart patternnya. Nah, saya tidak akan menyuruh teman-teman untuk menghafalkan chart pattern karena nggak ada gunanya Pak ngafalin ya. Saya pengen teman memahami saja konsepnya. Tadi kalau kita bicara sebagai orang scalper ya. Kalau scalper teman-teman pakainya H1 ya untuk lihat tren bullish atau tren bearish itu di H1. Terus teman-teman cari kepala cangkulnya ini di M5. Jadi pasangan teman-teman adalah H1 dan M5. Di H1 tren bullishnya, kemudian cari kepala cangkulnya pindah ke M5. Nah, di dalam M5 tersebut teman-teman, di kepala cangkul ini, begitu teman-teman pindah ke M5, itu akan muncul chart pattern Pak. Pasti ya teman-teman ya. Dia akan muncul chart pattern. Nah, nanti chart pattern yang teman-teman cari adalah chart pattern yang kuat naik kan. Itu bisa berupa falling wedge, bullish rectangle, dan bullish pennant. Atau bisa berupa ascending triangle, descending triangle, dan symmetrical triangle. Jadi ini chart pattern untuk buy, ini chart pattern untuk sell, ini chart pattern untuk buy dan sell. Jadi yang buy itu chart patternnya kalau nggak ini ya ini, ke 6 ini yang muncul, antara 6 itu. Kalau untuk chart pattern sell yang muncul ya antara ini sama ini teman-teman. Jadi ini bisa untuk buy, bisa untuk sell, ini untuk buy tok, ini untuk sell tok. Gitu ya. Nah, maka patokan teman-teman tuh harus di dalam trend bullishnya. Teman-teman kalau mau nyari chart pattern tuh di dalam trend bullish seperti ini. Di trend besarnya. Nah, nanti chart patternnya itu munculnya di sini loh, Pak. Nah, chart patternnya munculnya di kecil-kecil sini loh. Itu akan ada chart pattern. Nah, teman-teman nanti bisa menemukan chart pattern ini. Nah, cara entry-nya gimana? Teman-teman cukup pahami konsep double bottom seperti yang tadi saya ajarkan materi trend reversal. Di sini ada LH dan di sini ada HL. Tadi teman-teman buy-nya di mana? Buy-nya di sini, Pak. Jadi agak beda dengan yang tadi. Cuman konsepnya sama, konfirmasinya sama. LH sama HL. Teman-teman buy-nya di sini. Ini Pak, wis 7/10 bener-bener. Terus lakuin teman-teman, jangan pernah dikhianatin, guys. Teman-teman akan bener 7/10. Ya. Ingat ya, trennya bullish terus di kepala cangkul ya. Jadi pasangannya H1 M5 atau bisa H4 M15. Jadi H4-nya trend bullish, M15-nya untuk entry, atau H1 trend bullish, M5-nya untuk entry. Nah, nanti chart pattern-nya akan seperti ini, teman-teman. Dia breakout, dia keluar, dan teman-teman akan cuan. Ini. Kemudian untuk trend bearish juga sama ya, teman-teman. Cari H1, H4-nya trend bearish. Cari kepala cangkulnya ya. Ini di H4. Teman-teman make sure berada di dalam trend bearish ya. Ingat trend line-nya ditarik juga. Di make sure kepala cangkul di trend bearish. Terus kalau udah nemu kepala cangkul di trend bearish, teman-teman pindah ke M15 atau pindah ke M5. H1 M5, H4 M15. Saya yakin akan ada chart pattern di sana, teman-teman. Nah, chart pattern yang muncul apa? Ya bisa rising wedge, ya bisa bearish rectangle, ya bisa bearish pennant, ya bisa ascending triangle, ya bisa descending triangle, ya bisa symmetrical triangle. Saya nggak tahu yang muncul yang mana.
Yang penting teman tuh nyarinya di kepala cangkul trend bearish. Pasti muncul Pak, pasti Pak, wis to. Kalau pasti profit enggak ya? Karena kalau pasti profit rumah saya di Dubai Pak, enggak di Semarang ya. Karena saya pasti all in teman. Karena ini enggak pasti profit, saya enggak berani all in gitu loh. Saya cuma berani gedein modal aja. Modalnya tambah gede maka withdraw saya semakin gede tiap profit 1%-nya. Misal 100 juta, 1 sehari 1 juta kan gampang teman. Modal 200 juta sehari 2 juta gampang. Ya. Dulu saya nyari duit Pak, itu 3 juta sampai 5 juta sebulan. Itu harus 30 hari kerja Pak. Libur cuma hari Minggu, Sabtu setengah hari teman-teman. Sekarang anggap aja modal saya dikit aja deh, 100 juta aja deh. Saya nyari sehari 1 juta Pak. Itu nyari pattern, nyari konfirmasi. Itu mudah teman, bukan bermaksud sombong atau gimana teman ya. Padahal dulu nyari 3 juta sampai 5 juta itu butuh waktu 1 bulan teman. Sekarang dari pattern ya, disiplin modal 100 juta aja deh. Anggap aja modal saya 100 juta teman. Ya, itu 1 juta teman. Apalagi modal kita, modal saya itu 300 juta, 400 juta. Ngeri teman. Makanya kalau teman lihat trader-trader yang naiknya Lamborghini naiknya itu jangan ditanya modalnya teman. Mereka trading 1%, 2% doang profit. Itu tapi modalnya 10M, 5M, 1M teman-teman. Ngeri Pak, bisa bayangin sendiri. 1M modal, 1M capital itu sehari 10 juta Pak. Gila, kerja di mana Pak? Sehari 10 juta itu kerja di mana Pak? Itu masuk 1% klub teman-teman. Di dalam trading itu. 1% klub trader-trader kaya itu. Cuman teman-teman cukup butuh punya capital 1M aja. Itu masuk dalam hitungan teman-teman trader-trader yang sudah kaya. Saya belum bisa disebut kaya, saya belum 1M kok teman-teman. Cuman saya sudah di jalannya gitu loh. Jadi tugas kita cuman waktu aja untuk menempuh ke sana. Teman-teman mungkin di sini nanti ada yang punya 1M, saya nggak tahu ya. Kalau saya jujur belum untuk capitalnya. Jadi masih membutuhkan perjuangan waktu nih teman-teman. Yang penting disiplin aja, nanti waktu berjalan sendiri, tersentuh sendiri teman-teman. Saya tuh sampai sekarang aja nggak tahu teman-teman, isi rekening saya berapa tuh nggak tahu. Ya, pendapatan di Swanra Academy saya nggak tahu, rekening saya isinya nggak tahu, nggak pernah ngecek teman-teman. Yang penting kerja. Dan yang penting jangan ngeluarinnya kencang-kencang, yang ngeluarinnya kencang-kencang ya susah kayanya teman-teman. Jadi dapetinnya banyak tapi ngeluarinnya jangan kencang-kencang gitu teman-teman. Jadi teman-teman pahami konsep reversal agar paham chart pattern ya. Nanti antrinya di sini, ini antrinya di sini. Jadi nggak usah ngafalin bentuk chart patternnya teman-teman. Nanti selnya di sini, stop lossnya di sini, selnya di sini, stop lossnya di sini, take profitnya di atas ini, take profitnya di bawah sini. Mohon maaf teman-teman, hidung saya gatel banget tadi. Nah ini floating profit, ini floating profit. Sekarang kita akan praktekkan di market ya. Nah, saya akan menggunakan contoh pada time frame H4 XAU kemarin teman-teman. Teman-teman lihat ya, ini primary, ini secondary kan. Ini primary secondary kan. Kita lihat Pak, ini juga ada primary secondary nih. Nah, ini aja yang contoh. Lihat teman-teman ini. Ini trennya bullish kan. Kita pindah ke M15 Pak, H4 M15 pasangannya. Nih. Di dalam kepala cangkul dari sini ke sini teman-teman, itu akan membentuk chart pattern Pak. Pasti teman-teman. Kalau teman mau cari itu pasti akan terbentuk. Teman-teman tarik seperti ini. Teman-teman nanti buy-nya di sini teman-teman. Nah, pas di luarnya itu, di luar dari trendline-nya ini. Jadi dikaitkan kayak kita ngaitkan trendline tadi loh Pak. Nih. Profitnya di sini. Cuman 1 banding berapa? 1 banding 4 teman-teman. Bayangin tuh. Kita cari lagi Pak. Kepala cangkulnya trend bullish. Nih di sini juga ada nih. Ini kepala cangkul nih, badan cangkulnya. Kita ke M15. Nih. Sepanjang kepala cangkul H4 tadi di sini akan membentuk chart pattern untuk continuation teman-teman. Teman-teman tinggal tarik aja. Nanti buy-nya di sini teman-teman, di luarnya ini. Asalnya taruh sini, take profitnya taruh sini. Nah. Jadi take profitnya itu taruhnya di resistance-nya H4 teman-teman. Jadi resistance H4 tuh untuk naruh take profit. Ini paling jelek nyari 5% sambil merem Pak. Ya. Kalau pakai SL-nya 1% loh Pak. Jadi nyari 5% sebulan tuh aslinya gampang banget teman-teman, aslinya. Jadi kalau teman fokusnya pada jangka panjang, teman modal $100 aja tanpa di top up lagi.
itu nyari 5% sambil merem ya. Saya bukan bermaksud sombong ya, karena memang gampang Pak nyari 5% sebulan. Saya nggak bermaksud sombong. Itu teman-teman dalam jangka waktu 10 tahun tuh otomatis jadi orang kaya kok Pak. Otomatis Pak itu Pak. Otomatis jadi orang kaya. Karena dari duit 1 juta tadi akan berubah menjadi 180 juta, 170 juta 10 tahun lagi. Hanya nyari 5% loh Pak. Tapi kalau teman bisa sanggup jago tradingnya, disiplinnya, teman bisa nyari 10% aja per bulan. Dalam 10 tahun teman miliarder teman. Yang mana itu menjadi patokan saya kenapa saya dulu berani untuk all out di bisnis ini. Karena dengan berjalannya waktu secara otomatis saya jadi miliarder Pak. Sedangkan kalau dulu saya masih kerja di bank, boro-boro teman 10 tahun jadi apa? Mentok-mentok manajer teman. Dan manajer di bank mentok-mentok 30 juta Pak. 10 tahun lagi duit 30 juta tuh kayak duit 20 juta paling Pak nilainya. Ya. Makanya wah ini kalau mau jadi orang kaya nggak bisa nih kerja di bank nih. Kerja di bank cuman bisa jadi orang makan doang nih, orang makan, orang nyicil Avanza doang nih. Nggak bisa nih saya nih. Saya harus jadi orang kaya, saya harus trading teman-teman. Nah, jadi kebanyakan orang salah berpikirnya adalah trading hari ini besok kaya. Padahal trading membuat kaya itu bener, itu fakta teman-teman. Ya, banyak yang membuktikan itu. Tapi dengan waktu terjawabnya Pak, gitu loh. Nah, teman-teman bisa dilihat Pak Gema mulai trading dari 2009-2010, beliau nggak langsung kaya. Pak Tito 2011-2012 nggak langsung kaya, teman-teman. Pak Tito trader family. Rizky Aditama 2013-2014 trading tahun pertama nggak langsung kaya. Mereka shiny-nya berkilaunya ya setelah bertahun-tahun teman-teman. Ya, saya ini juga belum shiny, saya belum berkilau hitungannya teman, karena belum M. Kalau pada saatnya nanti sudah M, wah itu bisa bayangin sehari 10 juta 20 juta Pak sambil kedip Pak. Ngeri teman-teman ya. Itu duit semua itu. Sehari loh Pak. Ngeri nggak? Karena saya berangkat dari gaji 5 juta sebulan teman-teman. Pada saatnya nanti setelah capital saya miliar, sehari bisa 20 juta atau bahkan 30 juta kalau di hold panjang ya sehari teman-teman. Dan itu ngeri banget teman bagi saya. Ya. Makanya saya sedang berjuang terus nih. Saya pengen juga teman-teman berjuang juga ya. Jadi jangan sampai teman-teman menyia-nyiakan waktunya. Waktu itu sangat berpengaruh soalnya teman-teman. Nah ini contoh lagi yang bearish ya. Sekarang saya contohkan yang bearish teman-teman. Nah ini trennya bearish nih Pak. Primary, secondary ya. Nah, di dalam secondary sini kita tarik ini ada tren bearish teman-teman. Nah di dalam tren bearish ya ini ya. Nah, kepala cangkul ini teman-teman. Cari kepala cangkul ini ya. Ini kepala cangkulnya ya. Kita turunkan ke M15 itu pasti ada chart pattern teman-teman. Nih di kepala cangkulnya nih. Di M15 ini masih ada chart pattern. Nah kita tarik Pak. Chart patternnya kita tarik seperti ini. Kita tarik seperti ini. Trendline-nya kita kaitkan ya. Kita akan menemukan double top teman-teman di sini. Nah, bisa dilihat ya, ini top 1, top 2. Top 1, top 2. Teman bisa sell di sini. Take profitnya di sini, teman. Nah, risk rewardnya baca teman, 1/3,43, ngeri nggak? SL-nya 1 juta, kalau modelnya 100 juta, TP-nya 3,4 juta teman-teman. Jadi kalau modal 100 juta Pak, paling jelek gajian tuh 5 juta merem Pak sebulan. Modal 100 juta. Dan saya bukan bermaksud PB teman-teman ya. Misal teman-teman buka 100 juta itu jualan apa, restoran ayam geprek atau kafe ayam geprek atau burjo, itu kan modalnya sekitar segituan teman-teman. Bubur kacang hijau, warung kopi gitu loh. Kalau kafe di atas itulah, kafe itu 300 jutaan ke atas. Tapi kalau kayak burjo, warung-warung kopi gitu ya, kemudian warung makan sederhana, nasi padang atau geprek, itu belum tentu teman bisa stabil di angka 5 juta minimal loh paling jelek loh. Sedangkan teman tidak perlu capek-capek bangun tidur ke pasar, masak, bayar karyawan. Teman bawa laptop kemanapun teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat konten saya trading di atas pohon kelapa, walaupun saya nggak beneran trading di atas pohon kelapa, tapi itu memang bisa dilaksanakan kalau saya mau Pak. Kan itu cuma buat konten foto doang teman-teman, buat video doang. Saya pernah teman-teman, jadi laptop saya bawa ke atas pohon kelapanya melengkung gitu di Karimun Jawa tuh. Itu memang segila itu trading ya, apalagi modalnya miliaran teman-teman. Wah ngeri banget ya. Saya udah bisa bayangin sih
modal miliuner sehari dapat 10 juta 20 juta sehari teman-teman. Ngeri banget ya itu mimpi kita sama-sama teman. Oke, jadi itu adalah materi trendline dan trend reversal, kemudian materi price action chart pattern. Silakan mau tanya Pak, monggo. Mic-nya dihidupkan teman-teman. Silakan. Monggo Pak. Ayo Pak Arifin silakan. Silakan Pak. Tolong dicek itu Pak chatnya Pak di grup Flexi gimana Pak? Cara narik trend yang mana yang benar Pak? Pak Arifin. Oke, nice. Jadi yang bener ini Zcash ya, Zcash. Oke. Saya buka di sini Pak Arifin ya, Zcash USDT. Zcash itu ZEC ya, tikernya. Saya nggak hafal soalnya. Nah, H4 ya itu ya Pak. Berapa ini? M15. Oh. Jenengan kalau nyari M15 sekarang untuk buy itu salah Pak ya, karena sekarang udah reversal kan tren H4 nya kan. Ini kan kalau jenengan lihat kan H4 nya udah tren bearish Pak sekarang Pak, karena dia udah berhasil reversal kan. Berarti jenengan nanti nyarinya kepala cangkul yang gini untuk sell, tapi nanti ini kan belum ada kan. Nah, tapi kita cek yang mana itu di jam berapa sih? Jam 9 pagi tadi. Dari pagi ya jam 9. Oh, di sini ya. Jenengan jangan narik-narik chart pattern dulu sebelum tahu trennya apa, Pak. Nah, misal kita bicara di jam 9 tadi ya. Oke, di jam 9 tadi. Nah, jam 9 tadi, Pak. Dia udah keluar, Pak. Kalau jenengan tariknya. Nah, kalau bingung tuh pakainya tren ini loh, Pak. Pakai ini loh, apa? Line chart loh. Nah, ini kan ditarik tren line seperti ini kan. Nah, ini dia ternyata udah keluar Pak jam 9 tadi. Nah, ini kalau jenengan cari chart pattern untuk buy boncos pasti. Nariknya posisi jenengan pas waktu itu ya, di situ ya. Itu nariknya berarti gini. Ya. Cuman kan dia kan keluar tren H4 bullish Pak. Nih kalau kita kaitkan ulang nih. Ya. Keluar nggak jadi. Jenengan harus mencari untuk sell. Nah, untuk sellnya ditemukanlah di sini double top nih. Nah, di sini ditemukan double top nih. Sell. Cuan luber Pak, set ya kan. H4-nya. Enak Pak, patokan H4 tuh enak banget teman-teman. Makanya saya gampang profit tuh ya karena gini. Ini teman-teman lihat nih. Trennya bullish ya. Jadi teman-teman nyari yang tren bullish dan tren bearish saja kalau mau disiplin. Jadi kalau nggak ada nggak usah. Ini cari kepala cangkulnya. Di sini kan akan ada chart pattern teman-teman. Nih. Kepala cangkul ini badan, kepala. Begitu kita ke M15 itu pasti ada chart pattern Pak di sana. Nah, chart pattern ini kita tungguin. Posisinya di sini atau nariknya jangan gini. Nariknya sesuai dengan chart patternnya. Nah, gini, set. Nah, di sini ada double top, ada double bottom. Teman-teman buy-nya di sini. Nanti tonton video saya, Pak. Ini masih saya record ya. Jadi untuk latihan. Nih, kepala cangkulnya tadi. Take profit di sini, di resistannya H4. Nih, resisten H4. Ini kalau kita pindah ke H4 kan ini resisten, teman-teman. Di patahannya tadi kan. Nah, ini. Pak Is, kalau saya mau ngehold lagi sampai mentok bisa Pak Is? Bisa kalau emang kuat ngehold nggak apa-apa. Saya soalnya tuh orangnya bukan tipe orang yang kuat ngehold teman-teman. Saya tuh dapat TP2, TP3 itu udah seneng teman-teman. Minimal TP1 udah seneng saya. Ya, jadi saya gedein win rate Pak. Kebenaran saya, analisa benar saya gedein. Saya jaga win rate saya. Makanya nggak perlu RR yang gede-gede teman-teman. Yang penting terus jalan terus dapat terus gitu. Pak itu cangkulnya 2 aja. Iya Pak. Kalau mau nentuin tren bullish harus nemu 2 cangkul. Nah, ini tren bullish, ini tren bearish juga harus 2 cangkul. Jadi teman-teman nanti saran saya kalau analisa itu di jam-jam H4 pindah candle saja. Jam 7, jam 11, jam 3, jam 7, jam 11, jam 3. Setiap di jam-jam itu teman-teman melakukan analisa. Gitu. Jadi biar nggak bola liar teman-teman tungguin terus. Stres Pak nanti nungguin apa? Market terus-terusan. Nah, kalau mau scalping Pak Is,
Lah kalau mau scalping di XAU, teman-teman bisa nyari tren utamanya di M15 ya. Kalau XAU ini bisa M15, bisa M1 teman-teman. Jadi nyari trennya di M15 nih contohnya nih teman-teman. Ini M15 ya. Di kepala cangkul kita pindah ke M1, Pak. Nah, di M1 di sini teman-teman cari double topnya. Teman-teman nanti sell di situ. Di kepala cangkulnya tadi. Wah, itu nyari 5% Pak sambil merep tiap bulan teman-teman. Paling jelek itu. Itu pun kalau risknya itu disiplin ya 1% ya. Kalau teman risknya ngawur-ngawuran, hasilnya bisa gede Pak. Cuman kalau risknya ngawur-ngawuran ada potensi bangkrut, dan itu nggak saya bolehkan ya, bahaya teman-teman, sangat berbahaya. Nah, kalau teman-teman, nah ini contohnya nih, di sini kepala cangkul nih primary movement ya. Saya pindah ke M1 Pak. Ini pasti ada chart pattern di sini, ya kan? Saya kan tadi entry di sini teman. Kalau teman pengen tahu, saya tadi entry di sini. Di Exness saya scalpingan. Saya entry di sini tadi Pak, double top ini. Take profit di sini saya. Tuh, jadi cuman pindah time frame aja, pasangannya M15 M1 gitu. Nah, teman-teman rasakan sendiri betapa enaknya scalping teman-teman. Tapi saya nggak berani modal gede ya scalping ya, karena bayar fee-nya akan mahal banget teman-teman. Jadi saya buat duit rokok-rokok doang ya. Profit saya scalping XAU tuh paling $20, $30 sekali TP teman-teman. Kecil banget di XAU. Saya gede itu di kripto teman-teman. Utama saya tuh. Jadi intraday saya. Kalau di XAU tuh duit rokok namanya teman-teman. Gitu ya. Monggo yang mau tanya lagi Pak, silakan.